Jibril datang kepada saya dengan bla bohong kamu, yang percaya gue lo tuh Rasulullah gitu kan. Lagi marah enggak? Nanti kamu untuk mendeklarasikan itu Nabi sampai dihujat, dia bahkan dilempari batu. Tadi kata Allah, Pak Tuhan, maafkan mereka. Astagfirullah, mohonkan ampun mereka. Ini kejalan apa? Permohonan banget kan? Dia kan diklaim bukan turunan Nabi. Kenapa nggak kamu gitu? Mestinya kan Pak Tuhan, Astagfirullah, mohon ampun, bukan masalah mengutuk. Wasyawirhum fil amr, ajak mereka duduk diskusi. Sendiri kan begitu. Kenapa? Karena nasab itu bukan model jaminan orang langsung. Iya. Kan itu Yang membuat saya itu semakin pusing melihat mereka. Tapi jawaban dia kayaknya akan sulit terjadi itu. Karena ini nunggu jurnal, kemudian tidak dicetak. Saya bersama teman yang ada di Belanda sedang bikin artikel ini, tapi tidak secara langsung. Intinya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji yang pertama itu dihegemoni oleh kaum Ba'alawi. Jadi kepanjangan tangan dari Belanda, Ba'alawi itu menyediakan transportasi dan sebagainya. Disitulah akar masalah mulai terjadi. Korupsi dan sebagainya di situ. Data bahas dan dikirim ke jurnal UIN Jakarta. Jurnal yang ditulis oleh Dr. Manakem Ali dan rekan-rekannya, juga rekan penulis, juga rekan dosen, yang sudah terbit di jurnal uinjakarta.ac.id, Studia Islamika. Jurnal ini ditulis sekitar ada 1, 2, 3, ada 5 orang, diantaranya Suryadi, Mukhtar Lupi, kemudian Dr. Manakem Ali, di sini namanya Muhammad Ali, kemudian Listiono Santoso dan Rima Firdaus. Di dalam jurnal ini itu sebetulnya mengulas atau mengupas secara mendetail mengenai tulisan yang mengkaji brosur akhir abad 19 berjudul Perjalanan ke Tanah Suci, Ziarah ke Tanah Suci, yang ditulis oleh Jaedar Muda, seorang guru pribumi berpendidikan Belanda dan seorang jurnalis perintis serta pengusaha pers vernakular di Sumatera. Teks tersebut menawarkan perspektif kritis tentang haji, berbeda dengan mayoritas korpus ini yang cenderung menunjukkan antusiasme keagamaan dan konotasi suci. Tulisan ini menunjukkan bahwa secara menyimpang tentang haji dalam brosur tersebut mencerminkan kekhawatiran penulis. Sebagai seorang intelektual, pribumi dan modernis religius dengan pendidikan sekuler barat, ia khawatir tentang nasib sesama peziarah pribumi yang sering menjadi korban praktek penipuan yang merajalela dalam penyelenggaraan haji karena buta huruf, buta peta, kepolosan, kenaifan, dan kecenderungan untuk tunduk dalam praktik keagamaan mereka. Dalam hal ini, brosur tersebut secara tidak langsung mengkritik kekurangan otoritas kolonial Hindia Belanda dalam penyelenggaraan ibadah haji dan melindungi para peziarah sebagai subjek kolonialnya. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita ikuti video Dr. Manakem Ali yang berbincang-bincang dengan Bang Haji Roma Irama di bilangan Jalan Tole Iskandar, Depok, Jawa Barat. Kita simak videonya. Anda tadi bilang begini lagi. Ya, Prof kan di Unair. Coba kita angkat ini dari sisi Civitas Akademika yang Pak Adi juga sampaikan untuk duduk bareng gitu kan. Tapi jawaban gue kayaknya akan sulit terjadi gitu. Karena ini nunggu jurnal, kemudian tidak dicetak. Saya bersama teman yang ada di Belanda sedang bikin artikel ini, tapi tidak secara langsung. Intinya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji yang pertama itu dihegemoni oleh kaum Ba'alawi. Jadi kepanjangan tangan dari Belanda, Ba'alawi itu
menyediakan transportasi dan sebagainya. Disitulah akar masalah mulai terjadi. Korupsi dan sebagainya di situ. Sudah saya bahas dan dikirim ke jurnal UIN Jakarta. Tapi mudah-mudahan lolos seleksi, mudah-mudahan. Kalau ini nggak diikutkan dalam wacana itu, ya nggak tahu nanti hasilnya seperti apa. Tapi kalau jebol, luar biasa itu. Jadi ada fakta baru Ada lagi. fakta baru. Gini bro, filologi itu kan jadi filologi, hanya filologi. Kalau saya harus bicara dalam konteks filologi manuskrip. Karena manuskrip itu mau tidak mau merupakan ujung tombak dalam kajian ini. Meskipun tidak dalam konteks kajian kitab nasab ya. Saya bukan ahli nasab. Tapi bisa mengkaji dari manuskrip, apapun manuskrip itu. Baik itu manuskrip Quran, manuskrip Eksternal deh. ya eksternal. Kalau kita bicara mengenai sosok ini tokoh historis atau fiksi, itu kan harus ada dokumen. Itu bicara itu ya. Iya. Nah jadi di sini Rasulullah itu waktu deklarasi saya diutus Allah, Jibril datang kepada saya dengan bla kebohong kamu, yang percaya gue lo tuh Rasulullah gitu kan. Lagi marah enggak? Nanti nggak mau untuk mendeklarasikan itu Nabi sampai dihujat ya, bahkan dilempari batu. Tadi kata Allah, Pak Tuhan itu maafkan mereka. Astagfirullah, mohonkan ampun mereka. Ini kita ada permohonan banget kan? Ya. Dia kan diklaim bukan turunan Nabi. Iya. Kenapa nggak kamu gitu? Mestinya kan Pak Tuhan ya bang. Astagfirullah, mohon ampun, bukan masalah mengutuk. Wasyawirahum fil amr, ajak mereka nasyawarah, diskusi. Itu kan begitu. Kenapa? Karena nasab itu bukan model jaminan orang lain. Iya. Kan itu Yang membuat saya itu semakin pusing melihat mereka itu. Tokoh histori. Mesti datanya ada. Nggak usah jauh-jauh. Antara Ubaidillah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dibandingkan itu kan jaraknya ratusan tahun. Ya. Tapi Ubaidillah kategori era modern itu datangnya zong. Sementara Nabi Muhammad yang mengaku sebagai Nabi, sebagai tokoh historis, disebut tokoh historis karena ada data pembanding. Ya, nanti mungkin saya akan ceritakan. Datanya apa? Kalau dikatakan ada dalam Quran, ya cukup diimami aja kalau dalam Al-Quran. datang darahnya. Iya, namanya. Buat ini minumnya. Iya. Masa? Enggak. Enggak. Ini Sian. Ya. Ini Prof mau enggak? Enggak, saya air putih aja. Tamu nih mau bir, mau kopi. Aku ini yang bicara orang orang tua gitu yang mungkin sejak awal. Wah, enak. Minumnya nggak aneh-aneh pokoknya. Saya minumnya nggak aneh-aneh. Air putih saja. Kuenya udah itu tanggal itu jalan. Sini jalan. Iya, ini dikasih seorang santri ya. Terus kalau bahas Hadramaut bagus itu. Oh, ada nggak datanya? Ada datanya. Azhar Mawet. Azhar Mawet. Ada. Dan itu dokumen abad keberapa? Abad ke-3 sebelum Masehi. Nanti kita abad keberapa? Abad ke-7. Jaraknya berapa ratus tahun? Ada datanya. Dan berhala dari mereka ya. Iya. Yang masuknya dari maksudnya dari mereka ya. Bani Kohtan, Eber, Pelek. Yang jadi mereka nggak nyambung ke Ibrahim dong? nggak nyambung. Ke Sem ya. Kesan ya. Oh, pantas Kalau upload ke- grupnya G ya. Nah, ke situ larinya. Oke, jadi dia cocok sama bidang DNA. DNA. genetik. Bukan genetik. Genetika. DNA. Dia sinkron. Sinkron bener, karena dari sisi kewilayahan kan ras yang kalau diurut fragmen darahnya kayak Najwa Shihab kan makanya Arabnya kecil gitu kan.
3,4% gitu kan. Dan di sini kejawab di sisi filologinya. Dia bilang, apa yang diminta hasil. Oh. Jangan HP. Kenapa? Nah, Dia lebih mulia dari HP. Makanya hulajina amanah minkum hulajina hulajina ada roja. nah, Dia beriman dan berilmu. benar. Iya. Wah. HP. Saya juga Mungkin kita cium tangannya berdua. Ibaratnya. Memang yang berusaha awal itu gitu. Tapi ini jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan Allah. Jadi kalau seandainya ada bahasa kecil seperti itu, kayaknya gitu itu enggak ya. Orang nggak mengusik ya. Karena kita ini terlalu hormat karena berlihat nanti. Bukan risau yang seharusnya berlihat nanti kita kesampingkan. Akhirnya kita nggak pernah percaya dan memang nggak pernah mereka mengekspos diri. Prof, dari sisi Robita Alawiyah sebagai institusi, bentar, Pernah nggak Prof dimintai pendapat?